semuanya, selamat datang kembali di channel Cikgu Srasambita Math Teacher Osman Satualang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan materi matematika wajib, khususnya pada kelas 11, dengan judul barisan dan deret geometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami barisan geometri, yang kedua, menentukan unsur ke n suatu barisan geometri, yang ketiga, memahami deret geometri, dan yang keempat, menentukan jumlah n suku pertama deret geometri. Oke, langsung kita masuk ke uraian materinya ya. Yang pertama, apa itu barisan geometri? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu barisan aritmatika. Nah, di sini kamu bisa mengetahui ya apa perbedaan geometri dengan aritmatika. Dimana kalau untuk barisan tentunya sama ya, dalam penulisan barisan atau urutan bilang-bilangannya itu sama dengan geometri, hanya perbedaannya di jarak antar dua suku yang berurutannya saja. Nah, di sini sama-sama kita simak untuk pengertian dari barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap sama. Nah, coba diingat sebelumnya untuk barisan aritmatika, itu suatu barisan bilangan yang hasil selisih dua suku ya. Jadi kalau aritmatika itu selisihnya yang sama. Artinya dua suku yang berurutan itu kalau diselisihkan itu hasilnya akan sama, akan tetap semuanya. Sedangkan yang geometri itu suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap sama. Artinya dua suku ini kalau dia dibagi, dia akan sama hasilnya dengan dua suku berikutnya. Pada saat dibagi, itu akan sama hasilnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti contoh ini. Contoh ada barisan 3, 6, 12. Nah, ini jarak antar dua sukunya itu diperoleh dari hasil bagi. Jadi suku kedua dibagi dengan suku pertama, itu hasilnya akan sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Kita lihat di sini penjabarannya. Suku kedua itu 6, dibagi dengan suku pertamanya 3, itu kan hasilnya 2. Terus, coba yang suku ketiga dibagi dengan suku kedua, 12/6, itu juga hasilnya 2. Jadi, jarak antar dua suku yang berurutan itu hasilnya akan sama. Nah, karena di sini kita menggunakan hasil bagi, kita sebut dengan rasio. Jadi, hasil bagi dua suku yang berurutan kita sebut dengan rasio, kita simbolkan dengan R kecil. Oke, biar lebih mengerti apa itu rasio, kita lihat untuk contoh yang B, 1110. Nah, awalnya 1000, kemudian jadi 100, kemudian jadi 10. Nah, kira-kira ini dia jarak antar sukunya berapa? Iya, benar. Jarak antar sukunya yaitu 1/10. Ingat ya, cara menentukan jarak itu kita mulai dari suku belakang, baru dibagi dengan suku depan. Berarti suku kedua dibagi suku pertama, kemudian suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Hasilnya itu 1/10. Sehingga rasio yang kita peroleh untuk barisan yang B yaitu 1/10. Lanjut contoh yang C, 1, 3, 9, dan seterusnya. Rasionya berarti 3 ya. 3/1 hasilnya akan sama dengan 9/3. Lanjut dengan contoh yang D, 1, 1/2, 1/4, dan seterusnya. Rasionya berarti 1/2/1. Nah, 1/2/1 itu nggak akan berubah hasilnya. Karena apapun bilangannya, kalau dibagi dengan 1, tetap bilangan itu sendiri. Jadi setengah atau 1/2 dibagi 1 tetap 1/2. Atau cara lainnya, 1/4 dibagi dengan 1/2. Nah, 1/4 itu kan dapatnya dari 1/2 kali 1/2, ya kan? 1/2 kali 1/2. Kita bagi dengan 1/2 lagi. Coret-coret, jadi jawabannya 1/2, gitu. Nah, untuk contoh ini sudah paham ya, apa itu rasio? Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini. Jika suku pertama dari barisan geometri itu U1, kita anggap A, dan rasio kita anggap R, maka barisan geometri tersebut adalah, nah ini bentuk umumnya, U1 itu A, U2 itu kita tulis dengan A kali R,
U3 itu ditulis dengan A kali R kuadrat, U4 itu ditulis A kali R pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, untuk U1 itu A, untuk U2 itu A kali R. Ya, berarti R-nya pangkat 1, ya. Terus kalau U3 itu A kali R pangkat 2. Nah, kita lihat hubungan antara nilai indeks 1, 2, 3, 4 ini, di mana 1, 2, 3, 4 ini kan sebenarnya nilai N ya. Kita hubungkan dengan pangkat pada rasionya, ternyata pangkat rasionya itu adalah N dikurang 1. Jadi ketika N-nya itu 4, maka pangkat R-nya menjadi 3. Berarti kan 4 kurang 1, ya kan? Begitu juga dengan U3. Pada saat N-nya 3, berarti untuk pangkat rasionya itu 3 dikurang 1, makanya dapat 2, gitu. Begitu juga dengan U2, makanya di sini jadinya R-nya itu pangkat 1, cuman pangkat 1 nggak pernah ditulis, ya. Terus untuk U1, kenapa cuman A saja? Karena sebenarnya di sini dia ada R pangkat 0. R pangkat 0 itu selalu 1, karena nanti R-nya itu kan bilangan selain 0 ya. Jadi dia akan menghasilkan 1 dikali A ya tetap A gitu. Jadi ketika N-nya 1, maka pangkat R-nya jadi pangkat 0. Karena 0 ini dapatnya dari mana? Dari N kurang 1. Ketika N-nya 1 dikurang 1 jadinya 0. Sampai di sini jelas ya. Dengan demikian kita bisa mengetahui rumus umum untuk menentukan suku ke N. Ini dia. Ketika UN, maka rumusnya A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi indeksnya itu dikurangi 1. Ya. Jadi N kurang 1 itu menjadi pangkat dari rasio. Gitu. Dengan demikian bisa kita tulis secara umum untuk barisannya. Jadi barisan itu kan dipisahkan oleh tanda koma ya. Jadi kalau untuk geometri, rumusnya jadi seperti ini. U1-nya berubah jadi A, U2-nya berubah jadi AR, U3-nya berubah jadi AR kuadrat, U4-nya berubah menjadi AR pangkat 3. Terus sampai dengan suku terakhir, UN, jadi rumusnya apa? AR pangkat N kurang 1. Gitu. Untuk rasionya, rumusnya bisa kita tulis U2 per U1, hasilnya akan sama dengan U3 per U2, dan seterusnya. Sampai dengan nanti ketemu dengan rumus umumnya, yaitu R sama dengan UN per UN kurang 1. Ini rumus rasionya suku terakhir dibagi dengan suku yang sebelumnya. Jadi ketika N-nya 4, berarti jadi nanti rasionya apa? U4 per U3, karena 4 dikurang 1 kan 3, gitu ya. Terus untuk rumus suku ke N barisan geometri itu secara umum seperti ini, kita tulis UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, di mana UN adalah suku ke N-nya. Oke, sampai di sini jelas ya? Kalau jelas kita lanjut ke contoh soal. Oke, untuk contoh yang pertama, diketahui barisan geometri itu 3, 6, 12, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10. Kita tulis ya, kita pahami bahwa suku ke-10 itu maksudnya adalah U10. Dan kita garis bawahi, ini barisannya sekarang adalah barisan geometri. Kemudian kita lihat jarak antar dua suku yang berurutan itu memiliki nilai yang sama ya, sama-sama bernilai 2 ya. Kita tulis di sini rasionya adalah 6/3 sama dengan 12/6, yaitu 2. Terus dapat kita tentukan 3 ini adalah untuk suku pertamanya, yaitu A. Dengan demikian, kita bisa langsung menjawab pertanyaannya, ya, yaitu U10. U10 itu sama juga dengan A kali R pangkat 10 dikurang 1. Atau boleh langsung A dikali R pangkat 9. Tinggal kita ganti nilai A dan R sama dengan A-nya kita ganti dengan 3, suku pertama, R-nya kita ganti dengan 2 dipangkatkan 9. Sehingga U10 sama dengan 3 dikali, nah untuk 2 pangkat 9 ini itu adalah 512. Artinya ini 2-nya ada 9 kali ya. 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali itu didapatkan hasilnya 512. Terus kita kalikan dengan 3,
3 kali 2 itu 6, 3 kali 1 3, 3 kali 5 itu 15. Jadi jawabannya adalah 1536 untuk suku yang ke-10. Kalau misalnya kurang yakin dengan cara rumusnya, boleh secara manual. Ya, berarti setiap suku-suku seterusnya itu kita kalikan dengan 2. Ya, artinya kelipatan 2. Boleh dicoba 3, 6, 12. Nah, dikalikan 2 berarti 24. 24 kali 2 lagi 48, kalikan lagi 96, kalikan lagi. Nah, seterusnya sampai suku yang ke-10. Gitu ya. Tapi kalau menurut saya, selagi ada rumus yang gampang, kenapa harus manual? Nah, rumus ini kan ditemukan untuk memudahkan kita menyelesaikan sesuatu hal secara manual, ya. Untuk menyelesaikan sesuatu hal yang kiranya secara manual itu membutuhkan waktu yang sangat lama, gitu ya. Jadi, kita manfaatkan rumusnya, yang penting hitungan kita benar. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan 3 suku pertama barisan geometri jika diketahui suku kelimanya itu sama dengan 1/81 dan rasionya sama dengan 1/3. 3 suku pertama itu apa ya? Kita garis bawahi. Pertanyaannya, 3 suku pertama itu maksudnya gimana? Nah, benar, suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Jadi 3 suku pertama itu yang dimaksud adalah U1, U2, dan U3. Kemudian garis bawahi, ini adalah soal barisan geometri, sehingga kita gunakan rumus yang tadi, yang AR pangkat N kurang 1, ya. Jadi kita buat dulu apa yang diketahui soal, yaitu U5. Jadi kita buat dulu rumus UN umumnya, yaitu AR pangkat N kurang 1. Nah, berarti di sini kita memerlukan nilai A. Kalau nilai R-nya sudah diketahui soal, sedangkan yang N ini sudah ada ya, sudah diketahui soal. 3 suku pertama, berarti nanti N-nya kita ganti dengan 1, 2, dan 3. Dan untuk menentukan nilai A, kita dapatkan dari uraian rumus U5. Sehingga bisa kita tulis U5 sama dengan AR pangkat 4, sama dengan 1/81. Terus A, R kita ganti dengan rasionya 1/3. 1/3 dipangkatkan 4 sama dengan 1/81. Kemudian A dikali 1/4 1, 3/4 81. Nah, ternyata nilai yang di ruas kiri sama dengan nilai yang di ruas kanan. Yang sama kita coret. Jadi tinggal 1 ya. Jadi A kali 1 itu A, 1, ya tetap 1. Jadi nilai A-nya adalah 1. Dengan demikian kita sudah mendapatkan nilai U1-nya, yaitu 1. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan nilai U2 dan U3, di mana U2 rumusnya AR pangkat 1. A-nya kita ganti dengan 1, R-nya dengan 1/3. Jadi U2 itu nilainya 1/3. Kemudian U3 rumusnya apa? Ya, AR pangkat 2. A-nya kita ganti 1, R-nya kita ganti 1/3, lalu dipangkatkan dengan 2. 1 kali 1/2 1, 3/2 9. Jadi U3 itu bernilai 1/9. Dengan demikian, kita bisa tuliskan untuk 3 suku pertamanya dalam bentuk barisan ya. Yang pertama 1, kemudian 1/3, dan yang terakhir 1/9. Artinya suku pertamanya 1, suku keduanya 1/3, dan suku ketiganya adalah 1/9. Sampai di sini paham ya tentang barisan geometri? Yang masih kurang paham, silakan dibaca kembali materinya, dan untuk contoh-contoh soalnya silakan dibahas ulang. Nah, sekarang kita lanjut ke deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Sama halnya ya dengan deret aritmatika, deret itu artinya menjumlahkan angka-angka yang diurutkan dan ditulis dalam bentuk barisan.
Kalau aritmatika, dia jarak antar dua sukunya itu didapatkan dari nilai selisih. Sedangkan geometri, jarak antar dua suku yang berurutan didapatkan dari hasil bagi. Nah, jadi yang dimaksud dengan deret itu, kita menjumlahkan dari semua suku-suku pada barisan. Jadi, kalau barisan geometrinya kita tulis dalam bentuk seperti ini, U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan suku terakhir UN, maka untuk deret geometrinya, kita rubah tanda komanya menjadi tanda tambah. Jadi kita tulis U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik, artinya dan seterusnya ya, sampai dengan ditambah suku yang terakhir yaitu UN. Atau boleh kita singkat dengan simbol SN, karena SN itu berasal dari bahasa Inggrisnya sum. Artinya kita menjumlahkan dari suku pertama sampai dengan suku terakhir. Gitu. Dan SN ini kita bacanya apa? Sama seperti yang di deret aritmatika, kita bacanya apa? Jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama, gitu. Terus untuk rumus deret geometri seperti apa? Nah, sama halnya dengan kita membuktikan atau menemukan rumus dari deret aritmatika. Kita uraikan dulu semua suku-sukunya dari awal sampai akhir, kemudian kita rubah ke dalam bentuk rumusnya, kemudian kita uraikan lagi rumus jumlahnya dari suku terakhir sampai dengan suku awal, kita rubah rumusnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita selisihkan dari ruas kiri sampai dengan ruas kanan, semuanya kita selisihkan, sehingga diperoleh SN dikurang dengan RSN. Kemudian AR kita kurang dengan AR habis, AR kuadrat dikurang dengan AR kuadrat habis, begitu seterusnya. Nanti kan ada AR pangkat 3 dikurang dengan AR pangkat 3, begitu seterusnya, sampai AR pangkat N kurang 2 itu akan habis dengan AR pangkat N kurang 2. Nah, ini kita kurangkan, ini juga kita kurangkan, itu akan habis sehingga tinggallah A dengan AR pangkat N. Sehingga diperoleh SN dikurang R SN sama dengan A dikurang AR pangkat N. Kemudian SN-nya kita faktorkan keluar sehingga jadi SN dikali 1 dikurang R sama dengan, sama dengan SN ya, A-nya kita keluarkan, kita faktorkan jadi A di luar ya, dalam kurungnya 1 dikurang R pangkat N. Dengan demikian, untuk rumus SN kita peroleh A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Dengan syarat R yang kita pakai untuk rumus ini itu harus kecil dari 1. Nah, sedangkan satu lagi, SN-nya itu rumusnya A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1, itu dengan syarat R-nya harus lebih dari 1. Nah, jadi untuk rasionya yang kecil dari 1, misalnya rasionya 0,5 ya atau setengah gitu kan, atau min 1, min 2 dan seterusnya, itu rumusnya ini. A dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R, atau kita singkat ya dengan air biar memudahkan kita menghafal air gitu. Untuk rumus air itu rasionya kecil dari 1, di bawahnya itu harus 1 kurang R, karena di atasnya juga 1 kurang R. Begitu juga dengan yang ini, rumus SN ini dipakai pada saat rasionya lebih dari 1. Kita singkat aja dengan Ari ya, nama orang Ari. Untuk memudahkan kita ngafal, SN Ari itu untuk rasio yang lebih dari 1. Nah, di bawahnya itu wajib R kurang 1, karena di atasnya juga R kurang 1. Sampai di sini jelas paham? Paham ya? Disarankan rumus ini harus diingat di luar kepala, sehingga untuk memudahkan kamu semua untuk menyelesaikan soal-soalnya secara mandiri. Nah, dengan demikian, berdasarkan uraian pembuktian rumus tadi, dapat kita tuliskan seperti ini rumusnya, supaya gampang kita mengingatnya ya. Nah, di sini ada keterangannya, di mana SN itu adalah jumlah N suku pertama, A itu adalah suku pertama, artinya U1, kalau R-nya itu rasio atau pembanding, kemudian N itu banyaknya suku. Jadi nanti semisalnya ada pertanyaan menentukan banyaknya suku dari deret geometri, itu kita harus paham ya, yang dimaksud itu adalah N. Jadi kita diminta untuk menentukan N. Jadi kalau
pertanyaannya menentukan banyaknya suku, itu yang dimaksud adalah kita menentukan nilai N-nya, ya. Jelas ya? Oke, kalau jelas, kita sudah bisa lanjut ke contoh soal untuk deret geometri. Yang pertama, suatu deret geometri, 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah seterusnya. Tentukan A, rasio dan suku ke-8. Yang B, jumlah 8 suku yang pertama atau S8. Oke, langsung kita mulai menjawab untuk yang A. Nah, untuk rasionya, kita tahu ya ini pasti 3 ya, kan 3 bagi 1 itu sama dengan 9 bagi 3, itu sama juga dengan 27 dibagi 9, hasilnya 3. Terus untuk U8. U8 apa rumusnya? Iya, AR pangkat 7. Nah, A-nya di sini berapa? Ya, suku pertama. Ini, angka 1 ini adalah suku pertamanya, karena dia yang pertama kali ditulis. Kita ganti jadinya 1 dikali R-nya diganti dengan 3, kemudian dipangkatkan 7. Jadi 1 dikali 3 pangkat 7 itu tetap 3 pangkat 7. Tinggal kita cari solusi 3 pangkat 7 itu berapa nilainya. Iya, jawaban yang benarnya apa? 2187. Kita tandai jawabannya 3 dan 2187 untuk suku ke-8-nya. Ya, 3 ini rasio. Terus lanjut yang B, S8. Nah, S8. Kira-kira rumusnya yang mana? Yang air atau yang ari? Nah, di sini rasionya 3. Berarti 3 itu lebih dari 1. Maka rumus yang tepatnya yang mana? Ya, yang A, yang ari. Jadi kita tulis S8. Langsung aja kita ganti ya. Yang A-nya kita ganti dengan 1. Kemudian R-nya kita ganti dengan 3. Dipangkatkan 8. Dikurangi 1. Kemudian 3 dikurang 1. Kemudian kita cari solusinya. 1 dikali apapun tetap apapun itu. 3 pangkat 8 kita cari hasilnya. Ternyata hasilnya 6.561. Kita kurangkan 1 per 2. Hasilnya 6.560 dibagi dengan 2. 6 bagi 2 itu 3. 5 bagi 2 itu dapatnya 2. 16 dibagi 2 itu dapatnya 8. Berarti jawabannya adalah 3.280 untuk jumlah suku pertama sampai dengan suku ke-8. Diperolehlah ini jumlahnya 3.280. Kita tandai jawabannya. Ini dia. Sampai sini paham ya untuk contoh 1? Paham ya? Nah, kalau paham, kita lanjut ke contoh kedua. Suku pertama suatu deret geometri adalah 1/4 dan rasionya 2. Tentukan N jika Sn sama dengan 511/4. Nah, ini tentukan N. Kalau ini enak ya, udah langsung ditanya tentukan N. Tapi ada juga nanti soalnya itu berupa narasi. Tentukan banyak suku dari deret 6 gitu ya. Jadi kalau disuruh mencari banyaknya suku, itu yang dimaksud adalah si N gitu ya. Jadi langsung kita jawab untuk soal ini. Kita garis bawahi dulu. Katanya suku pertama itu 1/4. Berarti kita dapatkan A-nya 1/4. Rasionya 2. Berarti R-nya 2. Sn-nya 511/4. Sn sama dengan 511/4. Karena ini merupakan deret geometri, maka Sn-nya ini kita rubah sesuai dengan rasionya. Kalau rasionya lebih dari 1, berarti rumusnya ari. Nah, kita lihat di sini rasionya 2. 2 itu lebih dari 1. Sehingga rumus Sn-nya kita rubah menjadi A kali R pangkat N kurang 1 per, lihat nih, ini R kurang 1, berarti di bawahnya juga harus R kurang 1. Terus sama dengan 511/4. Sama dengan 511/4. Kita ganti nilai A dan R-nya. A-nya kita ganti dengan 1/4. R-nya kita ganti dengan 2 pangkat N dikurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu hasilnya 1. Sama dengan 511/4. Kemudian 1/4 dikali 2 pangkat N kurang 1 per 1. Nah, 1 ini boleh ditulis, boleh enggak? Enggak jadi masalah. Sama dengan 511/4.
Nah, karena satu ini tidak ada pengaruhnya, jadi kita boleh membagi 1/4 dengan ini 511/4 ini. Sama-sama kita coret itu 1/4-nya. Kita bagi ruas kiri dengan ruas kanan, boleh coret. Jadi tinggal jawabannya ini aja. 2 pangkat N dikurang 1 sama dengan 511. Lanjut, jadi 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 511. Min 1-nya pindah ke kanan, jadinya positif. Sehingga 2 pangkat N sama dengan 512. Nah, 512 tadi ini pangkat berapa ya? 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat, iya 2 pangkat 9. Berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 9. Karena yang ditanya adalah N, maka kita coret angka 2-nya. 2 ini kan bilang pokok nih. Kalau bilang pokoknya kiri kanan sama, boleh dicoret. Atau boleh nggak dicoret, nggak masalah. Yang penting kita dapatkan nilai N itu sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah N sama dengan 9. Jelas sampai sini semuanya? Jelas ya? Nah, itu artinya kamu semua sudah dianggap bisa membuat rangkuman sendiri ya terkait dengan materi kita kali ini, yaitu barisan geometri dan deret geometri. Dan mudah-mudahan setelah memahami contoh-contoh soal pada video kali ini, kamu semua bisa mengerjakan latihan ataupun kuis yang diberikan oleh guru. Dan insya Allah untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang deret geometri tak hingga. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan seperti biasa, jika kamu suka dengan video pembelajaran kali ini, silahkan klik like. Dan bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik subscribe. Dan jangan lupa, video ini tolong di-share-kan ke teman-teman kamu, supaya mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurang dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.